Hello guys, welcome back to my channels dan sekarang gue akan lebih uh, share tentang pengalaman gue dulu ketika masih sekolah ya. Oke, pasti banyak sekarang yang fresh graduate karena corona nih, jadi banyak yang nggak di wisuda langsung, secara langsung, atau wisudanya lewat online atau belum wisuda karena depending, I don't know. But as long as kalian udah punya SKL, itu kalian udah bisa apply kerja or apply ke universitas, I guess. But I'm not sure in the last part. Oke, sekarang gue akan nge-share mengenai dulu experience gue ketika baru lulus fresh graduate. Dulu fresh graduate gue sebelumnya itu pernah dapet tawaran untuk S2 di Korea. And then S2-nya ini udah full scholarship. Full, even kayak sampai S3 kalau gue mau. And then ketika 3 bulan sebelum gue lulus itu gue udah ditawarin, dan gue apply, gue lengkapin persyaratannya, gue kirim transkrip gue dalam bahasa Inggris, and then dia nanya mengenai TA gue, briefing tentang TA gue apa, and then tiba-tiba gue dapet undangan untuk interview sebelum gue lulus tuh, dan sebelum TA gue kelar. And fast forward, tiba-tiba gue di interview pakai Skype, dan gue di interview sama si profesornya langsung. Terus dan FYI gue nggak ada persiapan sama sekali untuk interviewnya, jadi kayak gue langsung ya no preparation at all, and I'm gonna answer straightforward. Kalau misalnya gue nggak tahu, ya udah gue bilang nggak tahu. Dan tiba-tiba gue interviewnya tuh nggak lama, cuma 20 menit. Tiba-tiba gue ditanya beberapa hal mengenai transkrip gue, nilai gue, misalnya kenapa nilai ini sekian, nilai itu sekian, terus mata kuliah apa yang udah gue ambil, terus TA gue ngapain, dan lain sebagainya. So long story short, interviewnya cuma 20 menit dan gue udah selesai tuh. Terus dia bilang, oke, nanti kita akan kabarin sebulan dari paling lama sebulan lah dari interview. Gue kayak I think gue udah agak awal-awal udah rada-rada nggak nyaman, karena kayak mungkin ini it's a nice way for him to say that I'm not interested in you, karena dia bilang nanti sebulan lagi akan kabarin ya. Kayak gue ya udahlah, mungkin gue nggak dapet, soalnya kayak I'm not really convincing at that time. Terus gue ditanya lah sama kakak gue, orang tua, kayak gimana interviewnya. Terus kayak I said I think I don't get it, karena emang kayaknya profesornya tuh tone-nya sangat datar, nggak ada excitement sama sekali ke gue. I don't know, maybe because emang suaranya kayak gitu, atau emang kayak dia nggak interested. So gue ada berpikiran negatif waktu itu. Dan tiba-tiba dapat pengumuman nggak sebulan dari itu, 2 days after the interview, bahwa gue diterima. So ketika itu gue tanya lah si profesornya, researchnya ada apa, dan researchnya dia itu tentang 5G wireless, 5G lah, yang sekarang itu lagi booming. Dulu kan belum tuh pas gue lulus. Happy lah, yes, at least after graduation gue ada tempat untuk ada kepastian lah untuk belajar lagi untuk S2. And gue udah di-invite di Facebook group lah, Facebook group researchnya ya. Terus si profesornya udah ngirim dokumen-dokumen yang harus gue siapin. Gue nanya orang tua lah, orang tua dan kakak, kayak gue dapet nih, terus gimana, apakah gue ambil atau enggak. Kalau gue sih I'm fine with everything gitu.
sadly terus mereka bilang oke, kayaknya jangan kuliah dulu deh, karena kayak karena kayaknya lo harus ada working experience dulu baru lo bisa S2 gitu loh, jangan langsung straight dari fresh graduate ke S2. Itu pendapat mereka ya. Terus gue pikir lagi, terus akhirnya gue memutuskan oke, karena gue mikir ridho Allah, ridho orang tua ya. Jadi kayak gue nggak mau istilahnya membangkang lah dari keinginan orang tua, dan juga orang tua juga mikir, oh gue udah bayarin lo 4 tahun kuliah terus tiba-tiba lo langsung cabut lagi, kan lo harus menghasilkan uang, nggak deh, memberi THR nggak deh. Well, salah satunya kayak gitu. Dan juga sebenarnya gue mikiran pertimbangan lain adalah gue punya adik which is kayak baru mau masuk kuliah yang emang harus gue bantu lah. Jadi kayak orang tua gue udah pensiun, and then I thought that okay, maybe this is not the right time for me to take the master degree. So akhirnya dengan berat hati gue harus menolak itu. Gue akan bikin video lain mengenai gimana gue dapat pekerjaan di stasiun. Nanti gue akan bikin ketika gue lulus nih, fresh graduate, akhirnya gue kerja di 2 tempat sebenarnya. Sebelum di tempat gue sekarang, ketika gue kerja udah ngasilin uang, itu kayak lo yang dari awal yang lo cuman jadi penadah doang, jajan dari orang tua, dari kakak, sekarang lo udah dapet gaji sendiri. Nah, pertama tuh agak shock adalah kayak misalnya lu dikasih duit jajan cuman 2 juta sebulan, let's say, terus tiba-tiba lo dapet duit misalnya 7-8 juta gitu loh. Lo bayangin lah, saya 4 kali lipat dari duit jajan lo. Jadi kayak lo kayak oh my god, gue kaya, I feel rich, padahal cuma dapet megang uang 8 juta. And pokoknya 1 atau 3 bulan pertama tuh exciting banget kan, kayak okay, I got a lot of money, I can do everything, I can buy everything. Jadi kayak lo agak berubah nih kehidupan lo. Dari awal yang kayak lo makan milih-milih, misalnya oke, gue mau ke warteg, oke, gue mana, terus kayak misalnya lo ke mall, oke, kayaknya gue nggak akan makan di sini. Sekarang agak rada berubah dalam arti kayak dulunya lo nggak pernah makan sushi teh atau jarang banget sushi teh, atau nggak akan makan sushi teh ketika lo bayar sendiri. Sekarang lo kayak bisa oke, I can buy it. And then terus dulu ketika lo pengen beli iPhone kayak gue yang nggak kesampean, dulu kan HP gue masih Android tuh, dan dulu pengen banget sama iPhone, jadi akhirnya kebeli. Ini nih yang buat rekam ini adalah dari iPhone gue. Terus dan gue beli itu yang paling mahal waktu itu, karena saking gue pengen ngerasain gue pengen merasakan apa yang dulu gue pengen ketika gue nggak kuliah. Kan gue nggak ada duit tuh, jadi gue nggak bisa. Terus gue beli banyak gadget, HP gue beli, laptop baru gue beli, and then namanya tuh kamera mirrorless gue beli. I buy everything karena gue udah kenal money. Tapi kemudian kayak ada suatu titik dimana kayak lo ngerasa oke, aduh aku udah dapet, misalnya lo udah berkecukupan, kayak what next? Nah itu what next itu yang bikin lo mikir oke, apakah gue akan stay di sini atau gue akan lanjut cari hal yang lain. Tuh bisa either lo kuliah lagi ataupun lo stay di tempat ini. So sebenarnya key point dari itu adalah kayak gini, untuk fresh graduate kayak kalian masih banyak pilihan, kayak kalian bisa S2, kalian bisa langsung kerja, and that's totally fine. Nggak ada jawaban yang salah dari pilihan kalian, soalnya kalian yang tahu diri kalian sendiri. Misalnya kalian minta pendapat orang kayak gue ataupun kayak gue nih, gue akan memberikan keleluasan kepada kalian karena this is your life, it's not mine gitu loh. But orang-orang lain tuh cuma bisa memberikan saran kepada kalian, nggak bisa kayak memaksa kalian untuk melakukan sesuatu. And ada plus minusnya sih kalau S2 dan kerja.
ketika kalian kerja itu ya at least kayak kalian ada working experience. Dalam arti kayak misalnya kalian apply ke pekerjaan lain atau apa, kayak kalian ada working experience, jadi kayak si recruiter tuh bisa percaya bahwa oke, ini orang bisa kerja karena udah ada experience ya, punya pegangan lah, misalnya dalam arti kayak financially stable. Jadi kalau gue kemarin tuh udah capek banget sama yang namanya serba berkekurangan, dalam arti kayak bukan berkurangan, serba cukup. Jadi kayak ya udah, misalnya mau ya oke lah, misalnya makan masih cukup, tapi kayak gue pengen kayak luxurious thingsnya gitu loh. Misalnya oke lah, sekali-sekali gue makan di tempat yang rada mahalan, atau enggak oke gue mau beli sesuatu yang untuk reward myself gitu loh. Nah akhirnya gue bisa ketika gue kerja, dan somehow lo bisa kontribusi ke family lo. Misalnya lo masih single nih kayak gue misalnya, nah jadi lo bisa bantu keluarga lo, kayak let's say your siblings or your sister or your brother, your little brother, or maybe your nephew, niece, or even your parents gitu loh. Jadi kayak ada keluasan untuk lo melakukan hal itu. Tapi dengan ketika lo mau milih S2, jadi kayak istilahnya tuh gue harus acungin jempol dulu untuk yang langsung straight dari fresh graduate ke S2, karena kalian tuh mempunyai semangat belajar yang tinggi gitu loh. Gak semua yang kayak gue kemarin tuh udah rada capek, pengen istirahat, kayak aduh jangan belajar terus deh, apalagi dengan tugas akhir yang sangat-sangat menguras tenaga dan pikiran, mental juga. Nah dengan kalian mengapply S2 tuh kayak itu tuh udah ada plus point dari kalian, kayak perseverance dan semangat belajar kalian tuh sangat-sangat tinggi, and itu harus diacungin jempol. Dan kadang sebenarnya kayak ini nggak pasti ya, saya nggak serta-merta bener. Jadi depends on the condition. Katanya emang ada lulusan S2 tuh yang lebih di prefer untuk suatu pekerjaan tertentu. Jadi which is kayak pasti ada kayak but not all gitu loh. Itu bisa jadi plus point kalian. Dan juga kalian misalnya S2 kalian tuh di luar negeri gitu loh, kayak you have the exposure to work internationally. Jadi kayak ketika kalian balik lagi ke Indonesia, jadi kalian tuh ada plus point gitu. Jadi kayak kalian ada plus point dalam sisi misalnya kalian ke luar tuh, misalnya kalian dari sisi ini international experience, dari language kalian juga akan lebih baik. Dan tiga, kayak kalian tuh udah ada istilahnya pegangan bahwa kalian emang orangnya intelligence gitu loh. Oh iya, sama satu lagi, kayak kalian juga ada chance untuk kerja di luar negeri juga ketika kalian S2. Ada sih banyak kenalan gue yang emang ketika di S2 udah selesai dia langsung kerja di sana. I mean that's not a bad things to do gitu loh. Kayak that should be fine. Jadi sama S2 juga sebenarnya kalian harus mikirin adalah gimana caranya kalian membiayainya gitu loh. Ya apa kalian biaya sendiri atau emang daftar beasiswa. Kalau misalnya dapat beasiswa ya oke, why not. Tapi kalau misalnya bayar sendiri ya kalian harus mikirin lagi, kayak it's like an investment gitu loh. Kayak kalian harus mengenal ROI-nya, kayak misalnya return on investment-nya. Jadi kalau invest untuk biaya kuliah segini, berarti kalian harus dapat berapa ketika udah selesai kuliahnya. S2 dan S2 atau langsung kerja, ada plus minusnya seperti yang gue kasih tau sebelumnya. And then nanti gue akan menjelaskan mengenai what next nih untuk gue. Misalnya dalam arti gue udah kerja nih udah hampir 2 tahun, and then kayak apa sih plan gue ke depan, and then kenapa gue mengambil plan itu. Nah in the next episode I will talk about that a little bit more. So meanwhile that's it for me. So choose what is the best for you. Okay guys, if you have any question you can ask me and comment me below, or you can go to my social media account and just ask me there. And don't forget to subscribe, and see ya. Bye.